Ya, baik. Kita akan mempelajari tentang menghitung luas dan volume daripada bangun datar dan bangun ruang ya. Jadi sekarang kita langsung absennya belum ini. Belum. Ya, belum. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk menghitung luas di bawah kurva ini ya, luas di bawah kurva kita menggunakan integral tadi ya. Jadi kalau yang tadi udah bisa integralnya, menghitung luas, menghitung volume itu ya nanti kemungkinan soalnya juga pasti polinomial ya. Ya polinomial. Nanti paling ditanya luas sama volumenya ya. Nah, kalau kita inginnya luas ini luas di bawah kurva, sama seperti kita mengintegralkan dari batas kiri, ini X sama dengan A ya, batas kanannya X sama dengan B, Fx, dx. Ini sepaket semua nih, ini X-nya, batas kiri, batas kanannya juga X, fungsinya juga dalam bentuk Fx. Jadi itu kalau kita salah tulis formulanya ketahuan, contohnya kita tulisnya integral dari 2 sampai 5 Y kuadrat dx. Nah, pasti salah tuh. Itu variabelnya Y yang di sininya diintegralkan terhadap dx. Nah, itu salah formulanya. Kalau dalam menghitung luas dan volume. Jadi ada cirinya tadi. Dia terpakai integral terhadap dx, dan ininya juga fungsi dalam x, variabel x, batasnya juga, batas kirinya x, batas kanan atau batas atasnya juga. Cara nulisnya tadi batas kiri ini X sama dengan A, misalkan X sama dengan 5, ini X sama dengan 10 kan, batas atasnya fungsinya Fx, yang bawahnya adalah dx, batas itu luas di bawah kurva gitu ya. Nah, sekarang sampai waktu perkuliahan terakhir kita akan memformulasikan bentuk integralnya, integral menghitung luas dan volume ya. Kalau cara menghitungnya sudah tadi barusan ya, yaitu polinomial pangkatnya ditambah 1, yaitu AX pangkat N, A per N plus 1, X pangkat N plus 1. Nah, kalau kita menginginkan seperti ini, luas di bawah kurvanya adalah yang ini, ya. Kita ingin menghitung luas tersebut, maka sama seperti tadi, luas sama dengan integral batas kirinya yang ini, ya kan? X sama dengan 0, ya kan? Batas kanannya X sama dengan 2. Fungsinya ini, ya kan? Ini Y sama dengan X kuadrat, iya. Y itu sama dengan Fx. Kalau saya tulis Fx sama dengan X kuadrat. Jadi Fx dx dari 0 sampai 2, X kuadrat dx. Nah, ini kelihatan. Ya. Kalau kita nulisnya Y dx, nah salah nih, variabelnya beda. Gitu. Ya. Jelas ya? Nah, sudah seperti itu ini kan integral polinomial yang barusan dikerjakan kan, pangkatnya 2 tambah 1 berarti sepertiga X pangkat 3, batas bawahnya batas atas, substitusi batas atas 2 pangkat 3 adalah 8 per 3. Nah, ini dia luasnya ya. Jelas ya saya. Nah, lanjut. Nah, kalau kita mau menghitung ini fungsinya Hx, satu fungsi ya yang atasnya. Kalau kita menghitung integral Hx dx, itu artinya luasnya yang ini kan? Betul kan? Kalau kita mau mengintegralkan yang bagian bawahnya gx, gx itu yang ini fungsinya, luasnya yang ini kan? Nah, kalau kita mau yang diarsir itu, berarti yang atas dikurangi yang bawah. Gitu. Jadi integral Hx dikurangi Gx. Gitu. Yang atas dikurangi yang bawah. Batasnya tetap sama, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B yang atasnya. Jelas ya? Jadi kita punya bentuk nih. Kira-kira
bagaimana ya menghitung integralnya. Kita udah bisa bikin formulanya. Jadi ini sangat aplikatif sebenarnya. Kita punya bentuk, bentuknya ada bentuk apa ya, kan nggak beraturan. Jadi contohnya misalkan tadi yang golongan itu kan nggak beraturan tuh, ya kan? Nggak beraturan, kita mau hitung luasnya gimana? Kan nggak bisa bagi segitiga, ya kan? Tapi kita nggak dibikin beraturan. Ya bisa dia dibikin tadi XG-nya, ya kan? Yang nggak beraturan bagian atasnya ya. Bagian atasnya jadi fungsi. Bisa nggak dibikin fungsi? Bisa. Gimana? Yang nggak beraturan tersebut dijadikan fungsi. Ini yang saya gambar. Ini bentuknya, ya kan? Ini batasnya, batas kirinya ini sama dengan 0, ya kan? Ini batas kanannya ini sama dengan 10, misalkan diukur aja, ya kan? Nah, yang ini kan belum tahu fungsi namanya. Kalau belum tahu kita bisa bikin fungsinya. Apa tuh fungsinya? Kan kalau keluar titik, titik kan? Kalau kita pindah titik, bisa kita bikin parabola kan? Ini artinya pangkat 1 kan? Ini pangkat 2. Kalau ada 4 titik, pangkat 3. Nah, jadi kita ambil aja datanya. Data 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia jadi polinomnya pangkat 4, bukan 1. 2, 3, 4. Kalau kita ambil 5 titik, pasti menjadi polinomnya pangkat 4. Kalau 2 titik persamaan garis kan, pangkat 1 kan? Kalau 3 titik jadi parabola kan? 4 titik jadi pangkat 3. Nah, ini jadi polinomnya nanti. Kalau nggak tahu cara bikinnya, maksudnya tidak dibikin ya. Kan? Saya punya titik sekian. Gimana cara ngitungnya aja kan? Ini titiknya berapa? 0,10. Ini misalkan 3,8. Nah, masukin titik itu, masukin titik. Berarti diganti nanti polinomialnya. Nah, berarti polinomial tersebut diintegralkan, ya kan? X pangkat 1, 2, 3, 4, 5, berarti pangkat 4. X pangkat 4 tambah X pangkat 5. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 tambah 10. Sudah kan? Koefisiennya nanti kan disesuaikan sama dia. 1, 5, 9, min 3. Nah, jadi udah otomatis itu bisa dapat polinomial yang dapat dua sembarang kan? Nah, semua bisa dihitung yang nggak beraturan, ya. Dan yang nggak beraturan itu adalah seni di peraturan ya, bisa dibikin. Nggak ada sesuatu yang pasti juga, yang pasti juga tidak pasti, yang tidak pasti bisa jadi pasti. Contohnya kalau dulu UN ujian nasional pasti orang semangat belajar ya, dulu ya, orang zaman saya tuh karena ada ujian nasional. Nah, begitu ujian nasional nggak ada, adik saya dulu udah pasti lulus sekolah. Nah, itu sebenarnya semi antara pasti dan nggak pasti. Ada yang bagusnya pasti, ada yang bagusnya juga apa aja gitu. Jadi bentuk yang nggak beraturan tuh bisa kita hitung. Bentuk beraturan jelas, ya itu kan setengah kali alas kali tinggi atau segitiga. Nah, itu contohnya. Kan kita diberikan fungsi, kita nggak ngerti itu kenapa. Coba pikirkan orang zaman dulu belajarnya nggak punya alat, ya kan? Dia pikir gimana caranya menghitung jari-jari bumi, menghitung ke bulan jaraknya. Ya pakai sains, pakai ilmu matematika, logikanya, hitung bayangan, bisa hitung tinggi gedung dari jauh, pakai trigonometri, ukuran sudutnya berapa, ya, dibikin formulanya. Kita tinggal belajarnya, ya, kita yang nggak ngerti kan. Mana hebat orang dulu yang zaman sekarang, ya kan? Jadi kita tinggal belajar apa yang sudah dirangkum, mencoba menginterpretasikan ke real life. Ini kan nggak ngerti ini fungsi itu apa kan? Fungsi itu yang dimaksud adalah yang tidak beraturan tadi, bisa dibikin. Ini kita bisa hitung luasnya dengan pasti gitu, dengan tingkat ketelitian yang bagus gitu. Sebagian kita sebagai negara itu banyak juga yang nggak suka tentang kepastian.
Padahal kepastian yang di situ tuh penting. Contoh apa? Kayak misalkan sekarang banyak hutan gundul. Pertanyaan sederhana, siapa yang gundulin hutan? Kan ada perusahaannya, ya kan? Nah, coba lihat di berita, ada nggak perusahaan yang muncul? Nggak ada kan? Nah, itu dia masalahnya. Orang nggak ngerti cara mendengarkan berita itu. Ya, hutan gundul, banjir segala macam, tapi sampai sekarang tidak ada informasi perusahaan apa sih yang melakukan perusakan hutan. Perusahaannya aja nggak tahu gimana mau menyelesaikan masalahnya, gitu. Nah, kalau perusahaannya tahu kan minimal bisa bisa apa dukungan masyarakat ya, ya untuk di stop untuk di apa. Ini perusahaannya aja nggak tahu. Itu contoh ya. Nah, itu kan pasti terukur ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih advance ya. Nah, kita lihat tadi konsepnya adalah yang atas dikurangi yang bawah. Jadi kita lihat batas kirinya ini min 2, batas kanannya 3. Berarti integral dari min 2 sampai 3. Fungsinya yang atas dikurangi yang bawah. Yang atasnya ini persamaan garis. Jangan salah, bukan ini, tapi yang bawah sini. Ya, walaupun dia nulisnya dekat situ, kita tahu persamaan garis adalah garis lurus. X plus 4, yang bawahnya adalah X kuadrat min 2. dx. Bisa ya? Nah, itu bikin formulasinya aja ini. Kalau integralnya udah saya nggak hitung lagi ya. Cari sendiri tadi. Polinomial semua tuh kan. Polinomial. Kalau diintegralkan langsung juga bisa. Disederhanakan dulu juga bisa. Plus 4 min 2 berarti plus 6. Berarti diintegralkan 6x. X diintegralkan menjadi setengah x kuadrat. Min x kuadrat diintegralkan jadi min sepertiga x pangkat 3. Nah, dicobain aja karena di slide-nya ada juga ya. Nah, jadi saya menjelaskan konsepnya bahwa batas atas dikurangi fungsi atas dikurangi fungsi yang bawah, batas kiri dan batas kanan. Di sini terlihat semua variabelnya dalam bentuk x, tidak ada dalam bentuk y. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau batas di sini tidak diketahui, artinya kan ini titik potong antara dua kurva ya. Kurva yang pertama dan kurva yang kedua. Itu artinya di titik tersebut pasti nilai X-nya dan nilai Y-nya sama untuk kedua kurva tersebut. Contohnya, ini X sama dengan min 2. Saya masukin ke kurva yang pertama. X plus 4. Ya, min 2 plus 4 berapa? 2 kan? Nah, kalau saya masukin ke dalam persamaan yang kedua, kurva yang kedua, X sama dengan min 2, Y sama dengan X kuadrat min 2. Min 2 kuadrat 4, 4 kurang 2. Nah, sama kan? X-nya sama, Y-nya sama. Karena dia perpotongan antara kurva. Nah, kalau tidak diketahui titiknya, maka kita gunakan menyamakan nilai Y atau nilai X. Menyamakan nilai X atau nilai Y daripada fungsi berikut ini. Yaitu Y sama dengan X plus 4, Y sama dengan X kuadrat min 2. Ini karena udah ada Y sama dengan, ya udah kita ambil yang menyamakan yang ini aja nih. X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2. Pindah ruas, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Difaktorkan, X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Ini dia 3, ini min 2. Gitu ya. Kalau tidak diketahui titik batasnya, batas kiri maupun batas kanannya. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita lihat daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu apa maksudnya? Wilayah atau luas yang ingin kita dapatkan. Ini yang diarsirnya yang gray dan biru langit ya ini. Berarti batasnya nih dari 0 sampai ini kurvanya nih. Nah, sampai sini. Kalau
masih lanjut, luas kan ini dia. Kalau masih lanjut, ya, masih lanjut ke kanan. Jadi dia sampai batas, nah batas ini, ya. Fungsinya adalah X kuadrat. Kemudian dari sini ke kanan sampai menggunakan fungsi ini. Lalu batas di sini, berapa batasnya di sini? Kita nggak tahu, maka kita gunakan perpotongan antara kurva. Ini ya, ini perpotongan antara kurva, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat. Satu lagi, Y sama dengan N min X plus 2. Di titik tersebut nilai X dan nilai Y untuk kedua kurva sama, maka kita menyamakan tadi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan min X plus 2. Kita samakan X kuadrat sama dengan min X plus 2. Pindah ruas, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Difaktorkan X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Ini ada dua titik, Pak. 1 sama dengan min 2. Di sini yang kanan sama dengan 1. X sama dengan 1. Yang kirinya X sama dengan min 2. Ini artinya berpotongan tuh. Ini. Gitu. Ya. Berpotongan ya. Yang kita perlukan yang sebelah ini X sama dengan 1. Sudah dapat batasannya. Sekarang kita buat formulasi integralnya. Yaitu formulasi integralnya nah, ya formulasi integralnya tadi batasnya di sini 1. Berarti dari 0 sampai 1, yang ini maksudnya luas di bawah kurvanya. Ya, fungsinya adalah X kuadrat dx. Tambah dari 1 sampai 2 min X plus 2 dx. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Mana? Ada pertanyaan? Ya. Jadi lihat luas di bawah kurvanya kan? Ini kurvanya beda, berarti dia dibatasi tuh. Dari 0 sampai 1 kurvanya adalah X kuadrat. Dari sini ke sini udah beda kurva, maka dari 1 sampai 2 tuh. Nah, sekarang ada bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini, kalau kita integralkan terhadap dx, itu lebih susah. Batas kirinya itu nggak jelas. Nih. Batas kirinya nggak jelas tuh, ya nggak beraturan. Berapa sih batas kirinya? Batas kanannya juga nggak jelas sih. Ya, karena dia bersifat fungsi. Justru batas atasnya yang bagus, yang rapi, dan batas bawah. Jadi kita lebih mudah mengintegralkan terhadap Y. Ya, contohnya tadi, dan kalau saya putar bentuk ini, nah, lihat. Kalau diintegralkan terhadap dx, ini kan mudah kan? Mudah ya? Fungsi atas dikurangi fungsi bawah, batas kiri, batas kanan. Jadi kalau saya putar seperti tadi, sangat tinggi jadinya. Ya. Itu efektif kita cara memandangnya. Ya. Mengapa sih susahnya kan di sini ngelihat begini?
Terus kalau saya dari sini kan sama barang yang dilihat itu juga cuma beda perspektif. Makanya kita susah bisa memahami orang karena perspektif yang kita gunakan hanya perspektif diri kita sendiri aja. Ya kan? Tapi nggak mau melihat dari perspektif orang lain. Nah, jadi ini gambar yang sama tadi kalau diintegralkan terhadap, nah ini diintegralkan terhadap dx. Kalau gambarnya yang nggak beraturan nih, kira-kira tuh ya, yang nggak beraturan itu yang dimaksud itu fungsinya. Yang nggak beraturannya itu bagian atas, bagian bawahnya. Berarti integral terhadap dx karena atas bisa dikurangi bawah. Fungsi yang atas kiri, atas kanan. Nah, kalau terhadap sumbu y, ya, dengan cara yang sama, maka bisa dilakukan tadi ini. Kalau saya tulis y sama dengan 2, ini yang bawah y sama dengan 2, batas kanannya, batas atasnya y sama dengan 10. Ya, fungsi yang kanan dikurangi fungsi yang kiri. Gitu. Kalau terhadap dx atas dikurangi bawah, terhadap dy kanan dikurangi kiri. Sekarang saya buatkan formulanya gini. Integral fx dx. Tadi x sama dengan a, x sama dengan b. Kalau terhadap dy juga sama, integral fy dy. Di sini y sama dengan a, di sini y sama dengan b. Sepaket. Ya. Terus ya. Kenapa ada terhadap y terhadap x, Pak? Kita punya bentuknya nggak beraturan. Kita tanya apakah dia lebih mudah terhadap x atau lebih mudah terhadap y. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Nah, coba perhatikan saya integralkan terhadap dx ya. Berarti saya kan harus memisahkan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Ini atas. Nah, ini bawahnya. Ya kan? Ini atas, ini bagian bawah. Ini sama ini fungsi yang bersama, tapi kita nulisnya harus beda. Karena tadi yang satu di atas, yang satu di bawah. Yang ini atas, ini bawah. Saya harus nulis x-1, yang bawahnya adalah, ini fungsinya diubah juga, y kuadrat sama dengan 3 kurang x, y sama dengan plus minus akar 3 kurang x. Nah, ini bagian bawah, ambil yang minus, y sama dengan minus akar 3 kurang x. Nah, jadi minus akar 3 kurang x. dx batasannya dari 0, bukan dari 0, dari sini nih. Ya, panjang. Panjang kan? Nah, kita punya perspektif tadi menyelesaikan dengan cara diintegralkan terhadap y. Ya, sekarang kita lihat terhadap y. Kalau saya rotasi itu kan atas dikurangi bawah kan? Cuma perspektifnya tadi integral terhadap y, kanan dikurangi kiri, sama aja. Kalau ini kan terhadap y saja, batas kirinya, batas kanannya, itu kan kiri itu bilangan yang lebih kecil ya. Ini kan karena saya rotate tadi, ya, lebih kiri, kanan, atas dikurangi bawah. Jadi terhadap dy. Kalau saya putar lagi tadi jadilah dia terhadap dy. Nah, kalau terhadap dy, mari kita buat integralnya, ya. Integral fy dy. Ini y sama dengan a, ini y sama dengan b. Batas bawahnya, lihat bawahnya ini berapa? Y min 2, berarti min 2. Batas atasnya y sama dengan 1. Fy-nya fungsi y ya, yaitu yang kanan. Ini kanannya kan? Berarti 3 kurang y, 3 kurang y kuadrat. Dikurangi yang kiri. Yang kirinya mana? Ini. Yaitu
bukan X min 1, tapi Y sama dengan X min 1. Kalau saya tulis X min 1, nah ketahuan salahnya, beda variabel. Gitu ya. Jadi tulisnya apa? Yaitu Y sama dengan X min 1 menjadi ubah X sama dengan. Yaitu Y plus 1 sama dengan X, atau X sama dengan Y plus 1. Nah ini yang ditulis. Y plus 1 DY. Bagaimana? Bagaimana bisa? Kalau bisa bersiap-siap. Kita coba maksudnya. Nah, silakan dicobain buat nggak usah hitung integralnya, formulanya aja, yaitu batas kiri, batas kanan, yang atas dikurangi yang bawah. Yang diarsir itu yang ingin kita dapatkan luasnya. Apa ini saya bagikan di grup ya. Dari 15 jam sudah. Ya, jangan apa-apa. Ya. Oh, masih mau boleh. Aduh. Sudah, ini cek sendiri ya. Maksudnya kita kerjakan, tapi cek sendiri benar atau enggak ya. Oke, nomor 1 diperhatikan. Integral, batas kirinya kan 0, batas kanannya 2. Nah, ini kan titiknya 2,2. Kebetulan sama tuh, kita harus memastikan yang X-nya 2-nya 2 yang ini, bukan yang ini. Ya. Dari 0 sampai 2. Fungsi yang atasnya 3X kurang X kuadrat, dikurangi yang bawahnya, yaitu kurang X dx. Udah, ini mah tinggal hitung sendiri. Ya. Bisa ya? Nah, kalau bisa lanjut yang nomor 2-nya. Nah. Eksponensial. Kenapa? Nilainya gitu Pak. Nilai apa? Eksponensial itu Pak. Kenapa? Nilai apa? Contohnya apa? X gitu Pak. Nah, kalau misalnya dimasukin ke dalam potensial integral itu gimana Pak? Ini integral X pangkatnya dx. Oh, yang eksponen Pak. Yang pangkat X ini. Ini. Ya. Kalau dimasukin ke integral itu rumusnya gimana Pak? Integral. Ini eksponensial kan? Hasilnya eksponensial juga. Iya, pangkat X integralnya pangkat X. Oh gitu dong, enggak ditambah 1 macam. Kan turunan pangkat X adalah pangkat X. Integralnya pangkat X juga.
Yang beda itu kalau integral pangkat 2x, itu berbeda. Hasilnya adalah pangkat 2x kali per 2. Kalau turunan pangkat 2x, turunannya ini y pangkat, jadi hasilnya ada pangkat 2x kali 2 kalau turunan. Kalau integral kali per, ya. Udah buat formulasi integralnya. Kalau hasilnya cek sendiri hasil nilai substitusinya. Tapi formula integralnya, formula integral tadi apa? Yang atas, bagi yang bawah, atas kiri, bagi ke atas. Di kampus saya UB itu Pak SPP-nya kira-kira 8 juta. 8 juta. Tapi saya bilang sama mahasiswa saya, kalian mau bayar lebih mahal dari atau lebih murah? Ya, bisa bilang saya masih bisa kok bayar lebih mahal. Tapi kalau kalian kuliahnya di UB, bayarnya lebih murah. Tapi kalau kalian belajar, itu cuma bisa ya. Kalau saya ngajar di Telkom, saya ada di UB besok, sama saja. Kita belajar, walaupun soalnya tentu dosen yang lain beda ya. Dan dosen yang lainnya setidaknya saya jadikan perbandingan ya. Itu memotivasi orang mau belajar. Jadi mau bayar lebih mahal, itu belum tentu membuat kalian bisa lebih hebat. Konteksnya adalah belajarnya itu mau atau enggak belajar. Pangkat X dikurangi dari 0. Oke, saya lihat beberapa sudah ya. Oke, sekarang kita cek bagi yang lainnya ya. Kemudian integral ya, batas kirinya x sama dengan 0 ya, batas kanannya x sama dengan 1. Lihatnya di ini kan, 1. Fungsi yang atasnya pangkat x, yang bawahnya adalah x kuadrat. Terlihat daripada ini nih, semua variabelnya adalah x. Itu berarti itu sudah secara umum sudah tepat ya. Kalau diintegralkan, integral pangkat x adalah pangkat x. Integral x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 1. Substitusi pangkat 1 1/3, yang lainnya dikurangi. Nah, ini pangkat 0 nilainya 1 kan? Ya, berarti ditulis tuh 1, x-nya 0 ya, enggak usah, berarti dikurangi 1. Min 1/3 dikurangi 1 min 3/3 yaitu pangkat min 4/3. Itu kalau disubstitusi ya. Lanjut. Nah, silakan. Kan perspektifnya tadi berubah sedikit kan? Ya. Kalau terhadap X nggak bisa, kira-kira terhadap Y. Nah. Ya kan? Ya. Ya. Kalau bingung juga putar. Ya kan? Yang kepalanya diputar. Gambarnya diputar. Kan? Putar ke kiri ya. Jadi putar ke kiri kanan dikurangi kiri. Kalau yang tadi atas dikurangi bawah, ini kanan dikurangi kiri. Kalau diputar 90 derajat ke kiri gambarnya. Kalau itu ada di atas, di bawah, batas kiri, batas kanan. Kalau saya putar di sini ya. Nah.
Kalau saya putar, nah kelihatan kan? Yang atas dikurangi yang bawah, atas kiri, batas kanan. Cuma kan perspektifnya dari integral terhadap sumbu Y. Ada lagi? Sudah. Jadi kurang dua ini dikasih tanda kurung ya. Dia kan itu ini kurang dua. Nah, supaya negatifnya mirip bersama dengan beda. Ada lagi yang mudah? Oke, sekarang kita lihat integral terhadap integral terhadap dy ya, yaitu dari 0 ini min 1 sampai 1. Fungsi yang kanannya y pangkat y dikurangi fungsi yang kirinya, yaitu y kuadrat kurang, nah dikasih tanda kurung supaya nggak salah, nanti harus dikali seperti ini, min y kuadrat plus 2 ya. Nah, dari min 1 sampai 1. Bisa ya? Nah, sekarang saya coba uraikan ini dulu. Kalau saya integralkan terhadap dx seperti apa? Bisa, tetap bisa. Tapi fungsinya rumit. Nah, lihat. Kalau diintegralkan terhadap dx, kita harus lihat batas kiri kan? Batas kiri. Nanti batas kanannya yang terakhir di sini. Ya kan? Fungsi atas dikurangi fungsi fungsi atasnya yang ini. Betul kan? Fungsi bawahnya yang ini. Segini dulu. Ya kan? Kemudian dari sini ke sini kan udah beda fungsi tuh. Yang atasnya yang ini. Ya kan? Yang bawahnya yang ini. Y sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Batasnya ini. Ya. Ya kan? Kemudian yang ini. Yang atasnya yang ini. Yang bawahnya yang ini. Batas kirinya ini. Batas kanannya ini. Ya. Rumit kan? Tapi maksudnya kalau di partisi itu bisa. Cuma dia prosesnya panjang pada 3. Kita partisi mana atas? Atas. Ini bawah. Ini fungsinya sama, iya sama, tapi bisa ditulis jadi beda, satu positif, satu negatif. Jadi kalau diubah ini segi positif negatif nanti jadi sama dengan kan?
plus 2. Y kuadrat plus 2. Berarti Y sama plus minus akan X plus 2. Yang plus 2 di sini, yang ini 2 di sini. Atas dikurangi bawah. Rumit. Prosesnya panjang. Bisa? Bisa. Gitu. Ya. Nah, silakan. Ini lebih mudah terhadap X atau terhadap Y? Y. Karena dikurangi kiri sekali gitu. Yang merahnya itu Y kuadrat, yang birunya Y kuadrat setelah 4Y. Tinggal dibuat ukurannya batasnya dari berapa ke berapa. Kayaknya agak rumit karena min 3,3 kan? Titiknya 3,3. Kan tinggal dibuat batas titik. Dia batas bawah batas atas. Fungsinya batas bawah. Nah, itu ya. Dari nol tambah. Ya. Sudah? Ya? Ada lagi? Yang sudah? Ya, dari 0,3 kiri ya. Oke, saya lihat sudah beberapa banyak yang bagus tadi. Nah, sekarang kita lihat ya. Integral terhadap DY ini lebih mudah terhadap DY, batas bawahnya 0, batas atasnya yang ini, bukan kirinya 3 ya. Yang kanan yang ini yaitu 2Y kurang Y kuadrat. Yang kirinya Y kuadrat kurang 4Y. Gitu ya. Selesai itu ya. Lanjut. Oke, lanjut silakan. Lebih mudah apa? Kanan ke atas kurang bawah atau kanan kurang kiri? Atas. Atas kurang bawah. Atas. Bagi dua ya. Dari ini sampai sini, dari ini sampai sini ya. Ya kan? Kalau kanan kurang kiri, atas. Nah, nih, mana kanan nih? Dua di kanan nih. Jauh malah.
Kita harus sama. Udah? Dari minggu 2 sampai 2 acara ini. Dari 0, dari minggu 2 sampai 0, disepakati 3 kurang 3 kita gitu ya, itu dari 0 sampai 2. Tambah. Iya. X-nya kurangi ya. Dari minggu sampai 0. Oke, dan ya. Tadi konsepnya adalah yang atas dikurangi yang bawah fungsinya. Jadi dicek lagi. Ini kan fungsi yang atasnya yang ini. Cuma sampai di sini aja. Berarti dari X-nya min 2, bukan yang ini, min nilai Y, dari min 2 sampai 0. Fungsinya yang atas itu, yang ini, X pangkat 3 kurang 3X, dikurangi yang bawahnya, yaitu X dx. Itu satu bagian ini doang. Ya, tambah yang ini. Nah, yang atasnya kan udah ganti. Berarti dari 0 sampai 2, ini X dikurangi X pangkat 3 kurang 3X. Begini ya. Jangan harus dipakai tanda kurung. Kalau enggak nanti negatifnya milik sendiri. Gitu ya. Jelas ya? Next. Nah, ya silakan. Jurusan keperawatan. Kerjanya di BNN. Harus disediakan dari mod gue. Mod gue di yang lumayan tinggi. Langsung kita ngomong. Ada itu dari perawatan terbangkan. Dengan soal regulasi udah regulasi PMI kan udah ribet ya. Iya. Serius aja dari untuk perbankan. Tapi kok bilang Bapak guru kesehatan di sini. Orang dipakai gambar ya. Bahan PWK di kota.
Aduh, ketahuan dia. Aduh, ketahuan juga. Aduh, ketahuan itu kok. Ada yang sebenarnya kita kualifikasi lagi ya. Maaf ya, dia soal pintol ya. Iya, pakai pintol. Iya, pintol. Pintolnya kemarin itu mau kita bagi. Aduh, ketahuan ya. Pakai pintol tadi yang minta kartu. Adrian pintol. Dari berapa? Batasnya LB 2 sampai yang memang besar. Terus kita dengan sesuatu. Ya, mesinnya mana ini ya? Mana? Berapa? Saya nggak main dari dua. Kok nggak main sih? Ini harus ini kan? Ada segini dan saya dari awal dulu tinggi. Ya, kemudian dari 1 sampai 2 yang itu gampang persamaannya yang itu di 2 plus 8 ya. Plus 16 dibagi 3 ya. Min 2 plus 8 dari mana ya? Oke, sekarang kita perhatikan ya. Nah, integral batas kirinya ini kan? Batas kirinya yang mana? Min 2. Batas kanannya 1. Fungsinya yang atas ini. Ya, 2x plus 16 dibagi 3 ya. Y sama dengan ya. Y sama dengan. Kalau 2x plus 16 saja itu 3y. Ya. 2x plus 16 dibagi 3. Dikurangi. Ini atasnya, yang bawahnya kan yang ini. Dikurangi x kuadrat. Nah, dx. Tambah. Ini baru luas yang ini nih. Yang ini belum. Dari 1 sampai 2. Yang atasnya yang ini. Min 2x plus 8. Dikurangi yang bawahnya. Kurangi x kuadrat. Gitu. Ya. Jelas? Oke, saya kasih yang mudahnya. Yang mudah. Nah, yang ini aja, gambar ini. Integral terhadap satu lagi sekaligus integral terhadap. Ini fungsinya contohnya apa? Persamaan apa? Persamaan garis kan? X-nya 1,1 berarti Y sama dengan Nah, ini fungsinya Y sama dengan T kalau nggak ditulis. Karena dia garis ada 0,0, 1,1. Berarti Y sama dengan X ini. Batas kiri, batas kanan. Batas dikurangi bawah. Kuadrat DY apa? Bawah, atas, kanan, kurangi kiri dan bawah.
Ini dua sekaligus ya, terhadap DX dan terhadap DY. Terhadap luasnya udah tahu tadi kan? Setengah alas kali T, setengah kali 1 kali 1, 1 kali setengah, berarti setengah. Kalau segitiganya, kita hitung. Setengah yang barusan terhadap DX dan terhadap DY kita hitung dua-duanya. Pasti hasilnya harus setengah. Ya, cuman konsepnya harus tepat tadi. Atas dikurangi bawah, atas kiri, atas kan, terhadap DY juga bawah kita atas, kanan dikurangi kiri. Nah, sekarang ada formulanya. Kalau paham, formulanya betul. Kalau nggak paham, formulanya masih salah. Oh, dua nih ke belakang, ada kalau di dalam Cina paham kan? Masih ada di pojok tersenang di kelas. Dua. Ada X dan Y yang sudah ya, dilihat dulu. Yang bisa ini saya putar ya, nggak mau putar ya. Bisa putar. Kalau nyanyi lagu itu kurang ini ya, kurang afdol kalau nggak sambil putar ya. Iya betul. Aku yang putar ya. Nama saya David Pak. Nah, kelihatan nggak? Yang cari barusan pencegahan ini itu kan bagian ini, yang bagian bawahnya. Ya kalau yang nulisnya integral Y itu yang kanan yang bagian bawah. Ini kan akan dikurangi bawah kan? Sama atas bawah atas kiri sedikit lagi. Ya. Ada lagi yang udah? Jawabannya memang sama, artinya salah bener. Tadi yang di luar ya, sebenarnya. Kalau ini itu luas yang di sini ya. Kan luas cuma apa kan? Luas cuma apa kan? Ini kurvanya di bawahnya ini. Tapi
Oke. Nah, yang pusing ini ya, kita lihat ya. Oke. Ini fungsinya tadi apa? Fungsinya adalah Y sama dengan, kalau integral terhadap dx kan ini luasnya kan, batas kiri, batas kanan, yaitu 0 sampai 1 x dx kan, selesai. Integral terhadap y dy, ini y-nya sama dengan 0 kan, y-nya sama dengan 1. Yang kanannya apa ini? Oh, ini dan di itu ya. Itu namanya konsep. Kalau namanya konsep itu kan kita dapat bagaimana dibolak-balik sama orang ya. Makanya orang Indonesia itu tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Hanya orang Indonesia yang bisa gitu. Orang Indonesia. Kalau orang Indonesia bilang iya, artinya itu bisa iya, bisa tidak, bisa mungkin, segala macam lah. Cewek kalau yang belum tentu dia. Pengalaman pribadi. Oke, sekarang kita sedikit menjelaskan tentang menghitung volume ya. Jadi luas sudah, sekarang volume. Nah, kita bawa orangnya. Itu sebelah kiri kan kita menghitung dengan cara sama. Kalau ini 2 ini tadi kita putar 360 derajat terhadap sumbu D, ya kan? Jadilah seperti ini. Ini adalah tabung, tapi nggak beraturan. Kalau tabung beraturan, cara hitungnya adalah luas tanah
Nah, kita menggunakan konsep itu luas alas kali tinggi. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, ini kan luas alas kali tinggi. Luas alas tinggi R kuadrat kan? Di R kuadrat ini kan? Ini kan? Jadi P yang kita tulis R itu jari-jari ini R itu adalah jari-jari ya kan? T-nya tingginya ini kan? Tingginya X atau DX. Jadi luas alas kali tinggi tadi kita konversi jadi bentuk integral, yaitu saya tulis dulu rumusnya tadi volume, yaitu Pi R kuadrat kali T menjadi integral. Batas kirinya A, batas kanannya B, Pi-nya saya tulis, R-nya itu tadi F, Fx, dx. Udah? Gitu. Itu menghitung volumenya. Luas alas kali tinggi. Ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, ya sama aja tadi. Menjadi V sama dengan V F kuadrat Y D dy. Ya. Luas alas kali T. Jelas ya? Nah, kita lihat nih. Ini kan tabung kan? Tapi kalau tabungnya beraturan kan kita gampang hitungnya luas alas kali tinggi. Nah, kalau tabungnya nggak beraturan kan ini maksudnya berbagai macam. Kalau bentuk tabung lain berbagai macam juga. Ada lekukan di sini, ada seperti ini. Dan ini nggak beraturan nih, bisa jadi pertemuan garis yang diambil fungsinya itu. Ya. Jadi semua bentuk kira-kira bisa dihitung. Volumenya dan ukuran. Ya. Di sini tadi digunakan Pi R kuadrat ya. Pi R itu jadinya sebagai fungsi ya tadi D ini luas alas kali tinggi. Selesai ya? Nah, sekarang kita lihat langsung ke contohnya. Nah ini, kalau bentuk tersebut diputar terhadap sumbu X, berarti maksudnya adalah yang dihitung volume kalau diputar ya. Kalau volume tadi menggunakan luas alas kali tinggi integral. Batas kirinya tetap tadi 0, batas kanannya adalah 2. Fungsinya adalah S kuadrat. Berarti Pi R tadi, ini R-nya R kuadrat kali luas alas kali tinggi. Ya. Jadilah dia 1/5 X pangkat 5 Pi ya. Batas bawah, batas atas. Disubstitusi jadi 32/5 Pi. Ya? Ini sama aja. Tapi terhadapnya lebih mudah yaitu yang nggak beraturannya yang kanan ini batas bawah, batas atas. Nah kalau kita diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, ya sama aja tadi, cuma fungsinya berubah menjadi batas kirinya, batas bawahnya Y sama dengan batas atasnya Y sama dengan fungsinya jadi Y, tapi konteksnya tadi luas alas kali tinggi R kuadrat R-nya yang ini dari tingginya dari tadi. Jadi konteksnya tadi sama. Kalau saya tulis fungsinya tadi untuk volume di sumbu X diputar terhadap sumbu X tadi integral Pi R kuadrat dx ya, luas alas kali tinggi. Kalau terhadap Y Pi F kuadrat Y D
Udah waktunya udah habis, tapi saya lihat dari simulasi aja, ya. Ini yang terakhir. Nanti yang lainnya bisa online ya. Bisa kita latihannya online aja nanti. Tapi ini yang terakhir yaitu integral. Batas kirinya 0, batas atasnya 4. Fungsinya ini Y sama dengan X kuadrat, ubah dulu menjadi X sama dengan akar Y kan? Untuk volumenya sama dengan Pi R kuadrat, R-nya itu akar Y, berarti akar Y kuadrat gitu kan? DY. Nah ini sama paket. Udah, itu maka didapatkan volumenya. Ya, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Untuk absen karena itu tadi belum